ngobrol lain kan. Iya, iya. Jam 3 masalah ini nih. Iya, jam 3 kita semua ini lagi. Oke. Oke, baik sudah. Kalau observasi yang ditampilkan ini apa sih yang mereka kembangin tuh? Oh, kemarin dari obrolannya Pak. Iya, yang Indah. Kepercayaan diri anak. Kepercayaan diri Oke. anak. Oke. Oke, mulai ya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Yus. Saya sudah mengamati tadi observasi pembelajaran yang Ibu Indah lakukan di kelas 8F ya tadi ya. Mungkin ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Menurut Bu Indah, apa yang Bu Indah sampaikan harapannya atau area pengembangan yang Bu Indah ingin sampaikan ketika pra-observasi sudah terlaksana apa belum di pembelajaran yang sekarang? Oke, baik. Kalau untuk tujuan pembelajaran saya alhamdulillah sudah ya Pak Isa. Tujuan pembelajaran sudah. Cuma kalau untuk area pengembangan kayaknya belum maksimal seperti apa yang saya inginkan. Seperti yang dapat Pak Is lihat kemarin ketika proses presentasi itu sebagian besar siswa masih belum menunjukkan rasa percaya dirinya gitu. Jadi itu yang area pengembangan yang belum menurut saya belum maksimal bisa saya dapatkan. Kedepannya bagaimana untuk mengembangkan area pengembangan itu yang tadi kurang itu? Kedepannya yang pastinya saya akan terus melatih anak-anak ya. Mungkin ke rasa tidak percaya dirinya itu karena kurangnya latihan gitu ya, kurangnya latihan untuk mereka mempresentasikan gitu. Jadi kalau kemarin kita sama-sama Pak Is juga lihat di kelas anak-anak tuh pasti kalau untuk mau mulai pembicaraan main tunjuk-tunjukkan gitu, dulu gitu ya seperti itu. Jadi ya kedepannya sih saya akan terus melakukan latihan sama anak-anak gitu ya, biar mereka sendiri bisa saling melatih sesama mereka. Mereka sendiri tahu di mana batas kurangnya mereka kalau mereka sering melakukan latihan. Seperti itu rencana saya ke depannya, Pak Is. Oke. Ya, waktu pra-observasi kemarin kan Bu Indah akan membagi pembagian kelompoknya berdasarkan diferensiasi, kemudian ada kompetensi sosial emosional. Nah, itu sudah tercapai belum kalau seperti itu? Ya, kalau untuk kompetensi sosial emosionalnya, kalau menurut saya ya, saya kemarin kan udah coba jalankan gitu ya, di mana anak-anak memiliki empati nih, terutama buat teman-teman yang nggak hadir gitu ya, kita memberikan empati dengan memberikan doa atau memberikan harapan kesembuhan kepada teman-teman yang nggak hadir karena sakit gitu ya. Terus juga mereka tahu bagaimana perasaan mereka pada saat pembelajaran kemarin, apakah sedang merasa senang, merasa sedih gitu ya, atau perasaan-perasaan lainnya yang hadir pada saat itu. Kalau menurut saya, walaupun memang belum maksimal, tapi untuk keterampilan sosial emosionalnya sudah berjalan. Kenapa kompetensi KSE-nya itu ditampilkan di tengah-tengah pembelajaran, nggak ketika di awal-awal? Kalau buat saya di tengah pembelajaran itu karena biasanya kan kalau di awal anak-anak semangatnya itu masih baru ya, bukan baru, maksudnya memang masih full lah kondisinya. Tapi kalau begitu sudah dengar materi, anak-anak biasanya akan mulai kalau baterai itu mulai melemah gitu ya. Nah, disitulah saya tampilkan KSE biar anak-anak juga semakin tersadarkan ke dirinya sendiri gitu loh Pak. Jadi semacam ice break, tapi ice break-nya dalam bentuk pengenalan sosial emosionalnya dia gitu. Oke, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang kemarin Bu Indah sampaikan ada 2, itu sudah tercapai belum? Sudah, untuk tujuan pembelajarannya sudah, karena anak-anak pun sudah mengerjakan LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi menurut saya tujuan pembelajaran sudah tersampaikan karena anak-anak sudah bisa mengerjakan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Menurut Bu Indah sendiri sudah itu yang termudah atau mungkin ada kedepannya ada yang lebih mudah lagi cara untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tadi? Maksudnya Pak Ismar? Ketika prakteknya kan mereka waktu itu bolanya itu dibelah seperti itu. Ada nggak cara lain misalnya dengan media lain atau yang lainnya yang lebih mudah, lebih cepat, lebih menarik misalnya kayak gitu? Apa itu satu-satunya? Enggak.
Sebenarnya ada media lain, bisa dengan, jeruk ya. Iya, Kalau jeruk kan kalau bola kan kemarin memang terkendala dengan menggunting dan iya, menempel. iya. Menggunting dan menempel itu karena bola bentuknya, apa namanya, plastik jadi agak Mhm. susah untuk menempel dan agak lama ya kemarin Iya, kita ya gitu. heeh, Sebenarnya ada lagi secara lain dengan menggunakan kulit jeruk gitu kan. iya, Cuma kan kalau kulit jeruk itu kesempurnaan bentuk bolanya itu tidak tepat seperti saya menggunakan bola plastik kemarin ya, walaupun tapi tetap bisa digunakan. Biasanya itu buat anak-anak lebih menarik, lebih menariknya sisa apa jeruknya bisa dimakan gitu kan untuk anak-anak, terus untuk apa nyobek-nyobek ke kecil-kecilnya juga lebih mudah ketimbang memang menggunakan bola kemarin gitu. Cuma karena kemarin saya apa namanya dapatnya bola gitu dan itu bisa buat banyak gitu ya, maka saya gunakan bola. mhm. Oke, kalau boleh saya, apa namanya, mengambil ini saya ya, persepsi saya, ketika pembelajaran itu belum terlalu menunjukkan keantusiasan anak-anaknya ya gitu. Mungkin, kalau menurut Bu Indah, mungkin karena jam terakhir atau karena memang sudah lelah atau seperti apa? Iya, sebelumnya juga saya sampai saat ini masih ngerasa gitu ya, Pak Is. Sebagai personal gitu ya, anak-anak merindukan saya nih sebagai personal, tapi sebagai guru mata pelajaran gitu ya, karena ya mungkin materinya, mungkin waktunya juga gitu ya. Jadi memang saya masih terkendala dengan, respons anak-anak ketika pembelajaran, apalagi kalau belajarnya udah di jam terakhir kayak gitu ya. Jadi, Mhm, eee semangatnya anak-anak sisa-sisa, pikirannya sisa-sisa, bahkan sampai kondisi uang jajan yang sisa-sisa juga mempengaruhi kondisi belajar gitu kalau menurut saya gitu. Jadi memang